Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Fahri dari channel YouTube Panduai UKM PPD. Nah, pada video kali ini saya akan kembali membahas soal tryout UKM PPD yang sudah saya upload di akun official Instagram. Seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan juga berikan komentar kalian agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, simak video berikut ini. Kita masuk pada soal terlebih dahulu. Seorang pasien dengan G2P1A0 datang dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengaku sudah 3 bulan tidak pernah mengalami menstruasi. Nah, beberapa hari yang lalu riwayat keluar gumpalan darah dari jalan lahir. Pemeriksaan fisik tanda-tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan inspekulo didapatkan porsio tertutup dan darah mulai berkurang. Pemeriksaan tespek positif. Apa diagnosis pasien di atas? Option A. Abortus incomplete, B. Abortus complete, C. Abortus imminent, D. Abortus incipient, atau E. Brighted ovum. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita ingin menjawab soal, kita harus melihat inti pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di sini soal bertanya tentang apa diagnosis pasien tersebut. Kemudian optionnya mengarahkan kita ke arah abortus. Dari anamnesis didapatkan bahwa pasien riwayat keluar darah dari jalan lahir dan ada riwayat keluar gumpalan dari jalan lahir. Dan pasien juga belum mengalami menstruasi sejak 3 bulan terakhir. Pada pemeriksaan fisik, pemeriksaan inspekulo didapatkan porsio dalam keadaan tertutup dan darah mulai berkurang. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan tespek positif. Nah, sebelum saya jawab soal ini, marilah kita simak pembahasan tentang abortus terlebih dahulu. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki buku panduan belajar One Way UKM PPD, kalian bisa melihat materi abortus pada halaman 232. Apa sih itu abortus? Abortus merupakan keluarnya produk konsepsi saat janin belum dapat hidup di luar kandungan, yakni umur kehamilan di bawah 20 minggu atau berat janin belum mencapai 500 mg. Kemudian, apa sih penyebab dari abortus? Penyebab dari abortus masih belum diketahui secara pasti, namun diduga kelainan kromosom dapat mengganggu proses implantasi janin ke dalam rahim. Beberapa teori juga mengatakan terjadi inkompetensi serviks, sehingga serviks tidak mampu menahan hasil konsepsi di dalam rahim. Nah, apa gejala dari abortus? Gejala utama dari abortus adalah keluarnya darah dari jalan lahir, atau keluarnya jaringan atau gumpalan darah dari jalan lahir. Beberapa wanita yang lain mengeluhkan bahwa akan merasa nyeri pada perut bagian bawah. Abortus dibagi menjadi beberapa bagian, ada abortus imminent, incipient, incomplete, dan abortus complete. Nah, bagaimana cara membedakan dari masing-masing abortus ini? Untuk membedakan masing-masing abortus ini, kita harus melihat dari poin anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dari poin anamnesis, untuk abortus imminent dan incipient, hanya akan ada keluhan keluar darah dari jalan lahir. Sementara untuk abortus incomplete dan complete, pasien akan mengeluhkan keluar gumpalan darah atau jaringan dari jalan lahir. Kemudian dari pemeriksaan fisik, kita dapat melakukan pemeriksaan inspekulo, menggunakan spekulum vagina dan melihat kondisi mulut rahim atau porsio. Pada abortus imminent, mulut rahim atau porsio dalam keadaan tertutup. Nah, pada abortus incipient, mulut rahim atau porsio dalam keadaan terbuka. Kemudian, pada kondisi incomplete, mulut rahim dalam keadaan terbuka, dan pada kondisi complete, mulut rahim akan menutup. Sehingga kita dapat membuat singkatan dari 4 kondisi abortus ini adalah tubuh butu, tutup buka, buka tutup. Kemudian, pemeriksaan yang lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan ultrasonografi. Nah, pemeriksaan ultrasonografi ini dapat melihat apakah janin masih hidup atau janin sudah mengalami kematian. Nah, pada abortus imminent, biasanya masih didapatkan denyut jantung dari janin sehingga janin masih dapat dipertahankan. Sementara untuk abortus incipient, incomplete, dan complete biasanya janin sudah mengalami kematian. Nah, dari USG kita bisa membandingkan antara abortus complete dan incomplete. Pada abortus incomplete masih tersisa jaringan di dalam rahim, sementara pada abortus complete tidak lagi tersisa jaringan di dalam rahim. Kemudian bagaimana tata laksana pada kondisi abortus? Tata laksana pada kondisi abortus tergantung dari jenis abortus yang dialami oleh pasien. Nah, pada abortus imminent, kita harus mempertahankan kehamilan dengan cara bed rest, kemudian pantang melakukan senggama, dan juga dapat diberikan obat-obat untuk penguat kandungan berupa hormon progesteron. Untuk incipient dan incomplete, kita dapat melakukan pengeluaran isi uterus
baik secara spontan atau secara aktif. Nah, secara aktif dapat digunakan obat-obat ultratonik untuk membuka serviks sehingga terjadi pengeluaran isi rahim atau menggunakan aspirasi vakum manual dan kuretase. Untuk aspirasi vakum manual dan kuretase, kita batasi berdasarkan usia kehamilan. Untuk usia kehamilan di bawah 16 minggu, kita menggunakan aspirasi vakum manual. Kemudian pada usia kehamilan di atas 16 minggu, kita gunakan kuretase. Selain itu, terdapat jenis-jenis abortus yang lain selain yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang pertama, ada misaborsi. Misaborsi ini di mana janin mengalami kematian tapi tidak mengalami eksklusi, sehingga didapatkan tinggi fundus rahim lebih kecil dari usia kehamilan. Kemudian ada abortus habitualis. Abortus habitualis ketika mengalami abortus lebih dari 3 kali. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh inkompeten serviks. Serviks tidak mampu menahan hasil konsepsi di dalam rahim. Kemudian ada bracted ovum. Biasanya kondisi ini memiliki gejala munculnya bercak-bercak perdarahan dan disertai dengan kram-kram perut yang ringan. Dan pada pemeriksaan USG hanya ditemukan kantung kehamilan di dalam rahim. Kemudian ada abortus septik. Biasanya abortus ini terkait dengan abortus-abortus kriminalis yang dilakukan di tempat-tempat yang tidak steril. Kemudian kita kembali lagi pada soal. Berdasarkan materi-materi tersebut, kita dapat mengambil satu kesimpulan dari poin anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang bahwa pasien pada soal tersebut didiagnosis dengan abortus komplit. Nah, itulah teman-teman sekilas materi tentang abortus. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, jangan lupa klik subscribe, like, dan share, serta berikan komentar kalian pada kolom komentar agar saya tetap semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UKM PPD, one way, one shot.